hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa Ramadanmu. Hendaklah kalian bertakbir saat Idul Fitri, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir ketika memberikan catatan kepada kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur setelah Ramadan, setelah puasa, kemudian takbir di hari Id. Salah satunya para ulama tafsir mengatakan adalah berpuasa 6 hari bulan Syawal. Itu bentuk syukur. Yang kedua, puasa Syawal ini itu sebanding dengan salat ba'diyah dalam salat wajib. Kalau kita setelah salat wajib itu kan ada salat rawatib namanya, qabliyah dan ba'diyah kan, 12 rakaat. Ya. Apa faedahnya qabliyah dan ba'diyah itu? Faedahnya adalah jabrul wajib, menembel kekurangan dalam ibadah wajib. Boleh jadi saat salat wajib melamun, dalam salat wajib kurang tumanina, dalam salat wajib mungkin bacaan kita kurang bagus. Maka dengan melaksanakan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah itu menyempurnakan pahala yang kurang dalam salat wajib itu. Lah begitu juga puasa Syawal dan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban dilakukan sebelum Ramadan, Syawal dilakukan setelah Ramadan. Itulah disebut dengan qabliyah dan ba'diyah namanya. Jadi Syawal ini kalau kita lakukan bisa menyempurnakan puasa Ramadan, sebagaimana Sya'ban juga sama. Karena itu ibarat qabliyah dan ba'diyah dalam rawatib. Jadi faedah yang kedua puasa Syawal itu untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam ini, sebelumnya kita sudah libur terlalu lama karena dipotong dengan bulan Ramadan. Kemudian masuk bulan Syawal, masih suasana lebaran. Dan alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu, dan tentunya majelis ilmu ini jangan pernah kita meninggalkannya. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah ini mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian merasa bahwa ada sifat nifak dalam hatinya. Kemudian diceritakan di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya Abu Bakar, kalau aku bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang surga dan neraka, maka seolah-olah keduanya berada di pelupuk mataku. Tapi kalau aku keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah keduanya hanya cerita belaka. Apakah sifat seperti ini adalah sifat-sifat yang dimiliki munafik? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang kau rasakan aku rasakan juga. Kalau begitu, cobalah kita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, apakah sifat itu termasuk sifat munafik? Karena kita bisa rasakan kalau kita hadir di majelis ilmu, rasanya iman itu menambah. Tapi kalau sudah jauh dari thalabul ilmi,
kebanyakan kita futur. Dan itu kita saksikan kawan-kawan kita yang sudah tidak menginjak majelis ilmu kebanyakan futur. Sehingga keduanya menanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menasihati Handalah dengan mengatakan, ya Handalata, walakin sa'atan sa'ah. Wahai Handalah, sesibuk apapun engkau mengejar dunia, tetapi bagilah waktu. Ada waktu mengejar dunia, ada waktu juga hadir di majelis ilmu. Dari sini nasihat Nabi SAW sudah tepat bagi kita bahwa sesibuk apapun urusan dunia, tetap majelis ilmu itu harus diluangkan waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kita baru memulai belajar dan suasana kita juga masih berada di bulan Syawal, maka sedikit kita akan bicara tentang ibadah di bulan Syawal. Kita tahu bahwa kalau kita hitung hari yang sudah kita lalui setelah Ramadan ini hampir 2 pekan. Artinya suasana Ramadan itu masih melekat di pikiran kita. Kita masih bisa beribadah setelah Ramadan. Maksudnya ibadah-ibadah di Ramadan kita bisa lakukan setelah Ramadan. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpuasa Syawal, puasa yang mengiringi puasa Ramadan, dan itu menunjukkan tentang kebaikan yang kita akan raih setelah Ramadan, dan itu pula lah yang menjadikan dikabulkan amalan kita setelah Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamu dahri. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Amalannya 1 tapi pahalanya 10. Lah puasa Ramadan itu 30 hari. Kalau 30 hari dikali 10 itu sama dengan 10 bulan. Adapun yang 6 hari bulan Syawal kalau dikali 10 sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2, 12. Dan 1 tahun itu 12 bulan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kana kasyamu dahri. Orang yang berpuasa Syawal mengikuti Ramadan, itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Pertanyaannya, siapa yang bisa melaksanakan puasa 1 tahun setiap hari? Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan taufik mampu menahan lapar sehingga bisa berpuasa. Tapi umumnya manusia tidak bisa berpuasa 1 tahun lamanya setiap hari. Tetapi Islam memberikan keringanan, kita bisa mendapatkan puasa seolah-olah berpuasa 1 tahun hanya menggandengkan Ramadan dengan Syawal. Maka sangat rugi kalau seandainya di bulan Syawal kita tidak berpuasa Syawal. Memang di sana ada orang-orang yang karena uzur tidak bisa melaksanakan puasa Syawal. Contoh umpamanya seorang musafir, mereka tidak bisa berpuasa. Jikalau safarnya boleh jadi mungkin terlampau jauh, melelahkan dan yang semacamnya. Atau bagi orang-orang yang sakit, terkadang sakit parah sehingga tidak bisa berpuasa Syawal. Atau mungkin orang yang bekerja, kerjanya terlampau lelah, terlampau keras sehingga haus dan tidak sanggup berpuasa. Lah bukan berarti kemudian uzur-uzur seperti ini kita tidak bisa melakukan atau memperoleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Bisa, karena di sana ada amalan-amalan yang sebanding dengan puasa. Seperti apa contohnya? Pertama, ghibtah. Ghibtah itu berangan-angan, rindu ingin melakukan sebuah ibadah dan dia ingin melakukannya tapi tidak punya kesanggupan. Ini ditunjukkan dalam sebuah hadis
di zaman Nabi SAW saat Rasul pulang dari perang Tabuk dan mendapatkan kemenangan. Dan perang Tabuk itu adalah perang pertama kali Rasul melawan Imperium Romawi, dan langsung dipimpin Rasul, dan itu perang terakhir yang dipimpin Nabi. Setelah kemudian mengalami kemenangan, Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Setelah mendekati kota Madinah, Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat dan mengatakan, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa kaum yang sebenarnya mereka seolah-olah bersama kalian, berjalan bersama kalian, melintasi lembah bersama kalian. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hum bil Madinah. Rasul, bukankah mereka di kota Madinah? Kenapa seolah-olah mereka ikut bersama kami berperang? Maka Nabi SAW, memang hum bil Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yahsabuhumul udhru, karena uzur yang menghalangi mereka untuk ikut serta bersama kalian, tapi sebenarnya mereka ingin ikut bersama kalian. Nabi SAW mengatakan, yahsabuhumul udhru, jadi uzur mereka karena sakit atau uzur-uzur syar'i yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa ikut serta bersama kami untuk berperang. Tapi Rasul mengatakan apa? Illa kanu ma'akum, kecuali mereka sebenarnya sedang bersama kalian, mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Lah, padahal mereka tidak ikut bersama Rasul berjihad karena ada uzur yang menghalangi mereka, tapi hati mereka ingin berjihad. Dari sini kata para ulama bahwa niat yang baik walaupun tidak kesampaian tetap mendapat pahala. Itulah yang disebut dengan ghibthah. Dan itu semakna dengan hadis Nabi SAW, inna dunya li arba'ati nafarin, inna dunya li arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini akan dipenuhi dengan 4 kelompok. Kemudian Nabi SAW mengatakan, abdin razaqahullahu ilman wa malan fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Kata Nabi SAW, seorang laki-laki yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu dan harta. Dengan ilmu dan hartanya dia bertakwa, dengan ilmu dan hartanya dia gunakan silaturahim, dengan ilmu dan hartanya dia tahu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, fahadha bi afdal manazil, orang ini setinggi-tinggi tempat di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma, tapi ada seorang hamba dianugerahi harta oleh Allah, tapi ilmu abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Afan, seorang hamba yang diberikan rizki, diberikan pengetahuan, tapi tidak diberikan harta. Fahuwa sadiqun niyah, tapi dia memiliki kejujuran niat. Apa kejujuran niat? Yaqul law kana li mali fulan, law kana li malu fulanin la amiltu amala fulanin. Kalau seandainya aku memiliki harta seperti harta si fulan, aku pun akan melakukan hal yang sama seperti si fulan. Maka Nabi SAW, keduanya pahalanya di hadapan Allah sama. Yang satu punya harta dan dia punya ilmu, karena punya ilmu dia tahu harus dibelanjakan kemana hartanya. Tentu dengan hartanya, karena dia punya pengetahuan, dia akan sedekahkan, membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, membantu dana-dana dakwah dan begitu seterusnya. Dia tahu harus kemana dibelanjakan. Maka orang seperti ini adalah manusia yang paling afdal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang diberikan ilmu saja, harta tak diberi, tapi dia memandang orang-orang yang punya harta dan ilmu, dia pun berfikir, ya Allah, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku pun sama, aku akan haji, akan umroh, akan menyumbang, akan membantu fakir miskin dan begitu seterusnya. Maka angan-angan yang kedua dengan yang pertama pahalanya sama. Itu namanya ghibthah. Maka jikalau seandainya kita sakit atau safar atau bekerja,
kemudian kita melihat ada orang yang berpuasa Syawal, sebenarnya saya ingin berpuasa Syawal tapi karena ada uzur, maka tidak bisa, maka cukup kerinduan untuk melakukan ibadah itu bisa mendapatkan pahala yang sama. Ini yang pertama, dan ini mudah sebenarnya. Yang kedua, mengajak manusia untuk melaksanakan puasa Syawal. Minimalnya ajak keluarga lah. Ajak istrinya, ajak suaminya, ajak anak-anaknya, ajak pamannya, kerabatnya, ponaannya. Itu minimal ajak keluarga. Ya kalau ingin lebih luas lagi ya tetangga, teman-teman. Karena di zaman sekarang kan Allah mudahkan ikhwan. Ada medsos. Terkadang kita gabung di grup WA, di grup WhatsApp, di grup Facebook, YouTube dan yang semacamnya. Kenapa kita tidak menge-share keutamaan puasa Syawal umpamanya? Atau mengajak orang untuk berpuasa Syawal. Karena orang yang mengajak manusia untuk beribadah, kemudian orang yang diajak nurut apa yang kita ajakkan, kemudian dia melakukannya, maka pahala dia yang melakukannya akan dibagi dengan orang yang mengajaknya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin kafaili. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka sama dengan orang yang melakukannya. Artinya kalau seandainya kita menge-share fadilah puasa Syawal, tiba-tiba salah satu yang ikut dalam grup itu membacanya, terangsang pula ingin melakukannya, kemudian betul-betul dia melakukannya, maka orang yang menge-share itu akan mendapatkan pahala puasa Syawal dia. Itu kalau satu orang. Macam mana kalau gara-gara tulisan orang 10, 20, 100 orang akhirnya berpuasa, maka kita mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya ada alternatif. Kalau kita memang ada uzur tidak puasa Syawal dan ingin mendapatkan pahala puasa Syawal, begini caranya. Ya. Atau yang ketiga, kita memberi makan orang yang berpuasa Syawal. Boleh jadi kita sakit atau wanita sedang ada haid atau nifas yang tidak mungkin berpuasa. Maka kita ingin mendapatkan puasa Syawal, beri makan orang yang sedang berpuasa Syawal. Jangan siang-siang, itu suruh batal namanya. Artinya beri iftar menjelang maghrib, kita beri makan yang lezat, minuman yang enak. Kemudian mereka mau makan dan minum dari minuman yang kita sedekahkan. Maka Rasul mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'un. Jadi barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Beri makan orang yang berpuasa Syawal supaya kita mendapatkan pahalanya. Pamannya ibu nih, suami puasa Syawal, ibu ada halangan haid, masak yang enak untuk suaminya. Jangan sampai suami makan di warung. Lah kalau seandainya suami makan dari masakan ibu, maka ibu juga mendapatkan pahala dari puasa suaminya. Atau mungkin seorang suami karena bekerja keras, lelah, letih, mustahil untuk berpuasa. Karena kalau berpuasa akan mempengaruhi pekerjaannya. Tapi istri di rumah berpuasa, sebelum pulang kerja belikan makanan yang lezat dan gunakan untuk iftar istrinya, maka kita mendapatkan pahala puasa istri kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah ini yang ketiga, bagaimana caranya mendapatkan pahala orang yang berpuasa Syawal. Kemudian yang keempat, memberikan sedekah kepada janda-janda yang kurang mampu ataupun orang-orang fakir dan miskin. Nabi SAW mengatakan, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil laila as-sa'imin nahara. Orang yang berusaha mencukupi kebutuhan janda-janda miskin ataupun orang-orang miskin yang lainnya, maka pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail, dan seperti orang yang melaksanakan puasa sunnah. Tiga keutamaan. Seperti orang yang berperang, seperti orang yang sholat malam, seperti orang yang berpuasa sunnah. Bagi siapa? Bagi yang menolong, memberi makan janda-janda yang kurang mampu. Karena ada sebagian janda itu yang sudah tua, kadang-kadang usianya sudah 70, sementara keluarganya tidak bertanggung jawab.
sehingga harus meminta-minta di jalan. Kita tolong mereka. Tapi saya enggak yakin, pasti antum milih yang 20 umurnya, 30 kan gitu. Itu ada udang di balik cadasnya. Intinya bahwa memberi makan ataupun membantu kehidupan mereka janda-janda atau orang miskin itu pahalanya besar. Ini yang keempat. Itu amalan-amalan yang bisa sebanding dengan amalan puasa Syawal. Kemudian yang kelima, berusaha menjaga adab, menjaga akhlak. Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min sahibi husnil khuluqi." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat dibandingkan pahala orang yang berakhlak baik. Kemudian Nabi SAW, "Wa inna fil jannati la darajatun." Dan sesungguhnya di sorga itu ada tingkatan. La yablughuhu, yang tidak mungkin dicapai tingkatan sorga itu illa li sahibil akhlak, kecuali bagi orang yang memiliki akhlak. Jadi ada tingkatan-tingkatan sorga tertentu, tingkatan-tingkatan sorga tertentu yang tidak bisa dicapai kecuali dengan akhlak, dan tidak bisa dicapai dengan yang lainnya. Dalam riwayat Rasul mengatakan, sesungguhnya di sorga itu ada derajat yang sebanding dengan puasa dan salat malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, itulah sahibul akhlak, orang-orang yang memiliki akhlak. Mungkin dia tidak puasa Syawal, mungkin dia kurang salat malam. Ya, di bulan Ramadan dia puasa, setelah Ramadan tak mau pula puasa sunnah. Di bulan Ramadan dia tarawih rajin, setelah Ramadan tak mau pula tahajud. Tapi dia jaga akhlak, jaga lisannya tidak menyakiti orang, jaga perbuatannya juga tidak menyentuh orang. Maka orang-orang yang berakhlak ini juga sebanding amalannya dengan amalan orang yang berpuasa, sebanding dengan amalan orang-orang yang salat malam lagi. Maka ini yang kelima, akhlakul karimah. Kemudian yang keenam, orang yang bersegera di hari Jumat untuk memakmurkan masjid, khusus bagi laki-laki ini. Nabi SAW mengatakan, "Man ghassala yaumal jum'ati waghtasal." Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan membuat orang mandi. Kalimat membuat orang mandi, di sini ada yang mengatakan bahwa sunnah berhubungan suami istri di hari Jumat, di malam Jumat. Makanya kalau sudah hari Jumat cepat pulang, ada sunnah di sana. Ya. Waghtasal, menjadikan orang mandi. Walaupun mandi di hari Jumat memang ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena ada hadis yang mengatakan ghuslu yaumal jum'ati wajib, mandi di hari Jumat itu wajib. Tapi ada juga mengatakan sunnah. Rasul mengatakan, "Man ghassala yaumal jum'ati waghtasal wa bakkara wa btakar." Dia pun datang ke masjid pagi-pagi buta dan bersegera. Wa masya wa lam yarkab, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Tentu yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang dekat dengan masjid. Dan alhamdulillah di lingkungan kita itu kan hampir setiap perumahan ada masjid. Tapi terkadang kita ini manja, masjid di belakang rumah pakai motor juga. Padahal di sini wa masya wa lam yarkab, berjalan kaki dan tidak mengendarai apapun. Kemudian Rasul mengatakan wadana minal imam, dia pun mendekat ke imam. Karena ada orang yang bersegera datang ke masjid bukan di saf pertama, malas cari tiang atau cari dinding paling belakang, persiapan tidur kau dengar khutbah. Wadana minal imam. Kemudian kata Rasul wastama' walam yalghu, dia dengar dan tidak main-main. Maksud dia dengar ucapan khatib dan tidak main-main. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fakana likulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha.
maka setiap langkahnya yang dilangkahkan kakinya dari rumah menuju ke masjid itu, dia mendapatkan amalan 1 tahun, pahala puasa sunnah dan pahala tahajud. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, orang yang berpagi-pagi, kemudian mandi, kemudian berjalan kaki, setelah sampai masjid dia pun duduk paling dekat dengan imam, mendengarkan dengan seksama dan tidak main-main. Setiap kaki yang dilangkahkan dari rumah ke masjid itu, kata Rasul, likulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkahnya mendapatkan amalan 1 tahun dari pahala puasa dan juga salat malamnya. Luar biasa. Menunjukkan apa? Bahwa orang yang berpagi-pagi di hari Jumat bisa membandingi amalan puasa Syawal, puasa sunnah. Ya. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah menjaga lisan dari tetangganya. Menjaga lisan dari tetangganya. Karena Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seseorang sahabat mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Rasul, adalah seorang ibu itu tidak pernah meninggalkan solat malam, tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, senantiasa bersedekah, banyak melakukan kebaikan dan kebajikan, tapi lisannya jahat dengan tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Hiya min ahlin nar, wanita itu pantas masuk neraka. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, bahwa orang yang menjaga lisan, walaupun boleh jadi dia tidak berpuasa ataupun tidak solat malam atau tidak sedekah atau tidak banyak melakukan kebaikan, jauh lebih baik dibandingkan orang yang solat malam, puasa, sedekah, tapi lisannya tidak dijaga. Maka menjaga perasaan tetangga untuk tidak sakit dengan lisan kita, atau menjaga perasaan tetangga tidak melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu menyinggung tetangganya, maka itu bisa menjangkau puasa solat malam, puasa sunnah dan sedekah. Ini juga diantara pahala yang mengimbangi pahala puasa. Kemudian yang ke-8, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah. Rasul bersabda kepada para sahabat, maukah ku ajarkan kepada kalian, atau maukah ku habarkan kepada kalian seafdal amalan yang derajatnya sebanding dengan puasa, salat dan sedekah? Sahabat heran, fata'ajjabu sahabah. Bala ya Rasulullah, tentu Rasul, amalan apa itu paling afdal dibandingkan derajat puasa, derajat salat sunnah dan juga sedekah? Maka Nabi SAW mengatakan, salahu dzatil bayin, berusaha mendamaikan dua orang yang berselisih. Kenapa? Fa inna fasada dzatil bayin hiyal haliqah, karena rusaknya perselisihan orang itu adalah kehancuran dalam agama. Banyak orang yang gara-gara berselisih akhirnya apa? Futur, meninggalkan salat berjamaah, sudah memutus silaturahim, akhirnya ibadah pun malas karena hatinya dipenuhi dengan perasaan marah dan dendam. Makanya Rasul mengatakan fahiyal haliko, itu penghancur. Maka kalau seandainya ada orang yang mendamaikan, maka itu seafdal amalan, melebihi amalan puasa, salat sunnah dan sedekah. Dan ini juga diantara faedah. Dan yang terakhir adalah ar-ribat. Ribat itu menjaga perbatasan. Bagi para tentara gitu ya, yang ditugaskan negara untuk menjaga perbatasan sehingga negara menjadi aman gara-gara mereka, maka amalan mereka sebanding dengan orang yang salat malam, yang puasa sunnah dan yang semacamnya. Artinya di sini ada beberapa alternatif bagi orang-orang yang tidak bisa puasa. Tapi bagaimanapun ikhwan, kalau kita bisa berpuasa Syawal itu jauh lebih baik.
Jangan mencari amalan alternatif. Kalau kita bisa puasa, tidak ada uzur, kenapa tidak puasa? Pertama, puasa Syawal itu bentuk syukur kita kepada Allah. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasa Ramadanmu. Hendaklah kalian bertakbir saat Idul Fitri, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir ketika memberikan catatan kepada kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur setelah Ramadan, setelah puasa, kemudian takbir di hari Id. Salah satunya para ulama tafsir mengatakan adalah berpuasa 6 hari bulan Syawal. Itu bentuk syukur. Yang kedua, puasa Syawal ini itu sebanding dengan salat ba'diyah dalam salat wajib. Kalau kita setelah salat wajib itu kan ada salat rawatib namanya, qabliyah dan ba'diyah kan, 12 rakaat. Ya. Apa faedahnya qabliyah dan ba'diyah itu? Faedahnya adalah jabrul wajib, menembel kekurangan dalam ibadah wajib. Boleh jadi saat salat wajib melamun, dalam salat wajib kurang tumanina, dalam salat wajib mungkin bacaan kita kurang bagus. Maka dengan melaksanakan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah itu menyempurnakan pahala yang kurang dalam salat wajib itu. Lah begitu juga puasa Syawal dan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban dilakukan sebelum Ramadan, Syawal dilakukan setelah Ramadan. Itulah disebut dengan qabliyah dan ba'diyah namanya. Jadi Syawal ini kalau kita lakukan bisa menyempurnakan puasa Ramadan, sebagaimana Sya'ban juga sama. Karena itu ibarat qabliyah dan ba'diyah dalam rawatib. Jadi faedah yang kedua puasa Syawal itu untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, pahala puasa Syawal ini bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu." Ketika seorang hamba terus-menerus melaksanakan yang sunnah setelah yang wajib, maka lama-lama aku akan sangat mencintainya, kata Allah. Dan ingat, kalau seandainya Allah mencintai kita itu sudah cukup. Karena belum tentu orang yang mencintai Allah, Allah mencintai kita. Tapi kalau sudah dicintai Allah, berarti kita mencintai Allah. Makanya ada orang Arab mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkara itu bukan bagaimana engkau mencintai, tapi bagaimana engkau dicintai. Dicintai itu enak daripada mencintai. Terkadang mencintai bertepuk sebelah tangan, tapi kalau sudah dicintai itu pilihannya kepada kita. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya, jangan ditanya. Apapun yang kita minta pasti diijabah, doa apapun yang kita panjatkan pasti dikabulkan. Karena dalam akhir daripada hadis itu, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia meminta aku beri, kalau dia minta perlindungan kelindungi, kata Allah. Itulah konsekuensi orang yang mendapatkan kecintaan, keinginan kita dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa sunnah atau bulan Syawal ini, Allah sediakan satu pintu di sorga yang disebut dengan Rayyan. Pintu Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa saja. Makanya pintu-pintu sorga itu kan nama-namanya macam-macam ya. Ada pintu solat, ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu sedekah, ada pintu Rayyan, pintu puasa. Kenapa kemudian pintu-pintu itu berbeda-beda, satu pintu sorga dengan pintu yang lain? Karena kegemaran manusia dalam beribadah itu berbeda-beda, yang sering saya jelaskan. Ada orang jarang ngantuan, sholat malamnya rajin, tapi disuruh puasa laparan tak sanggup. Ada orang yang tahan lapar sehingga mudah bagi dia berpuasa, suruh sedekah bakhilan tak mau pula sedekah dia. Ada orang kalau suruh sedekah, Masya Allah luar biasa, mudah dia memberikan, suruh sholat malam nggak bisa ngantuan, suruh puasa laparan tak bisa. Yang masalah sudah bakhil, ngantuan, laparan, nah ini susah itu. Itu nggak ada nama pintu sorganya tuh. Ya. Tapi pintu sorga itu ada namanya Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang paling hebat lagi, amalan puasa ini pahalanya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang pahalanya tanpa batas itu adalah puasa.
Dibandingkan rukun Islam yang kita kenal dengan salat, zakat, haji, maka puasa itu ibadah tanpa batas. Maksudnya pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena dalam rukun Islam itu semua ibadah pahalanya langsung diberikan Allah kepada kita, kecuali puasa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana azzi bih. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Dan yang lebih hebat lagi, kalau kita berpuasa 1 hari saja karena Allah, wajah kita akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Rasul mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja, kalau Syawal kan 6 hari itu, 1 hari saja kita berpuasa Syawal, maka wajah kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau 6 hari kita puasa? Berarti kali saja 70 tahun wajah kita akan dijauhkan dari api neraka. Dan banyak lagi, belum lagi dari kesehatan. Orang yang berpuasa sunnah itu sehat, dan itu disepakati oleh seluruh dokter-dokter dan pakar-pakar kesehatan. Belum lagi dari segi orang-orang yang ingin menjaga body dan yang semacamnya. Jadi faedah-faedah dunia banyak dan faedah akhirat jauh lebih besar lagi. Karena di balik puasa itu ada yang disebut dengan sabar. Sabar inilah yang menghasilkan banyak pahala saat puasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya selain daripada kita ini mengambil ibadah di bulan Syawal, pertama tentu karena Ramadan sudah lewat, minta kepada Allah agar kita bisa istiqamah. Banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Yang kedua, istiqamah, mudawamah alal amal. Senantiasa banyak-banyak beramal. Istiqamah itu tidak harus semua ibadah diborong. Sebab kalau ibadah semua diborong belum tentu kita bisa melakukannya. Tetapi ambillah amalan-amalan yang sedikit tapi istiqamah terus-menerus. Kata Rasul dalam sebuah hadis bahwa khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus walaupun sedikit. Dan yang terakhir, karena di bulan Ramadan setan-setan diborgol. Setelah Ramadan borgol setan dilepas, otomatis fitnah-fitnah di luar Ramadan jauh lebih besar dibandingkan fitnah di bulan Ramadan. Dan itu kita bisa saksikan, tidak ada masjid yang paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada orang yang membaca Quran paling ramai kecuali Ramadan. Tidak ada yang bersedekah kecuali Ramadan yang paling ramai. Setelah Ramadan kita lihat masjid hari ini. Kemana orang-orang yang di bulan Ramadan ke masjid? Kenapa orang-orang yang membaca Al-Quran tadarus di masjid di bulan Ramadan, kemana mereka sekarang? Enggak ada. Ya. Karena setannya sudah lepas. Setannya sudah lepas. Siapa setannya? Ya orang yang enggak ke masjid itu. Enggak baca Quran itu setannya. Setan minal jinnati wan nas, ya gitu. Udah pada lepas semua. Lah ini makanya pentingnya kita ini menghindar dari waswas syaitan. Ya, kembali salah satunya dengan hadir di majelis ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa melawan waswas dari waswas syaitan. Wallahu alam, ini hanya sekedar muqaddimah nasihat karena baru mulai juga kajian. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir di minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.